Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang analisis risiko pada semen Indonesia. Semen Indonesia atau SMGR adalah perusahaan terkemuka di bidang manufaktur dan distribusi semen di Indonesia. Dengan berbagai produk yang berkaitan dengan bahan bangunan, Semen Indonesia tidak hanya fokus pada produksi semen, tetapi juga terlibat dalam beberapa bidang usaha lainnya, seperti produksi semen, termasuk semen Portland dan produk khusus konstruksi, bahan bangunan lain seperti terkait beton, pengelolaan sumber daya melalui penambangan dan pengelolaan mineral. Pada aspek energi, ada mengelola energi produksi berkelanjutan dengan bahan bakar alternatif dan layanan konstruksi yang menyediakan layanan untuk sektor konstruksi melalui kemitraan strategis. Pada proses bisnis Semen Indonesia meliputi beberapa langkah, diantaranya penambangan yang mengambil bahan baku dari lokasi penambangan, kemudian pengelolaan bahan mentah, dilanjutkan dengan produksi semen, distribusi, dan pemasaran melalui promosi dan penjualan produk pada konsumen. Untuk pengelolaan keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap produksi. Untuk struktur perusahaan dari Semen Indonesia menerapkan 3 lines model untuk pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan efektif. Di tingkat holding terdapat direktur utama, dewan komisaris, dan beberapa direktur fungsi yang mengawasi operasional. Di tingkat anak perusahaan, board of commissioner dan board of director mengarahkan strategi. Sementara fungsi audit internal memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Dengan komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan, Semen Indonesia berusaha memenuhi permintaan pasar sambil menjaga tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab dan kewenangan divisi. Pada setiap divisi dalam hierarki perusahaan memiliki beban tugas serta risiko yang berbeda. Pada PT Semen Indonesia, kami akan melakukan identifikasi dan analisis risiko kerja pada holding company. Pada bagian holding company ini terdapat sebagian yaitu direktur keuangan dan manajemen risiko, operasi, dan juga SDM. Ketiga bagian ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam memastikan keberlanjutan operasional, stabilitas keuangan, manajemen risiko, serta pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Tanggung jawab dari bagian ini yang pertama yaitu mengolah keuangan dan investasi guna memastikan stabilitas arus kas, lalu juga mengawasi efisiensi operasional, mengembangkan dan menerapkan strategi manajemen risiko dalam seluruh aspek, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, dan yang terakhir mengelola rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Lalu untuk kewenangannya yang pertama yaitu menetapkan kebijakan keuangan, investasi, dan mitigasi risiko. Lalu berikutnya mengambil keputusan strategis terkait produksi, distribusi, serta efisiensi rantai pasok. Yang ketiga menyusun kebijakan SDM termasuk pengelolaan kinerja, kompensasi, serta kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir mengawasi kepatuhan operasional terhadap standar keselamatan. Lalu berikutnya yaitu kriteria probabilitas likelihood risiko, yang mana merupakan ukuran kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan pendekatan statistik atau frekuensi kejadian dalam satuan waktu tertentu, baik itu hari, minggu, bulan, atau tahun. Nah, risk owner ini akan menentukan penggunaan kriteria ini dengan mempertimbangkan persentase, terutama jika terdapat populasi yang jelas dalam suatu proses atau kegiatan. Nah, probabilitas ini akan mungkin mengukur kemungkinan terjadinya risiko dengan mengukur sangat kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Berikut merupakan tabel likelihood risikonya, yang dimana terdapat kriteria probabilitas sangat kecil hingga sangat besar dengan definisi kriteria probabilitas seperti pada gambar tabel dengan menggunakan skala nilai 1-5. Kriteria dampak risiko digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu risiko dapat mempengaruhi perusahaan. Di PT Semen Indonesia, dampak risiko diukur dalam 5 level, yaitu tidak signifikan, minor, moderate, signifikan, dan sangat signifikan. Pada level tidak signifikan, dampaknya itu kecil. Hanya terjadi sedikit keterlambatan transaksi tanpa berpengaruh besar terhadap operasional atau keuangan. Lalu masuk ke level minor, di mana level minor ini mulai mempengaruhi efisiensi, seperti keterlambatan pembayaran vendor atau penurunan produktivitas tim finance, dengan kerugian bisa mencapai 1-10% dari pendapatan tahunan. Jika risiko ini meningkat ke level moderate, gangguan pada laporan keuangan bisa mempengaruhi audit, menyebabkan burnout ringan, dan berpotensi menimbulkan kerugian hingga 25% dari pendapatan tahunan. Lalu masuk kepada level signifikan, di mana kesalahan besar dalam penyusunan laporan dapat berdampak pada keputusan strategis perusahaan.
dan meningkatkan turnover karyawan serta merugikan hingga 50% dari pendapatan. Masuk ke dalam level yang paling tinggi, yaitu level sangat signifikan, di mana level ini adalah level yang paling berbahaya. Kegagalan pembayaran utang atau ketidaksesuaian laporan keuangan bisa menyebabkan sanksi hukum, bahkan berujung pada kebangkrutan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan matriks tingkat resiko, yaitu untuk menghitung skor resiko atau tingkat resiko dari potensi bahaya yang ada. Nah, matriks resiko ini adalah alat yang sangat berguna dalam manajemen resiko dengan mengkategorikan resiko berdasarkan probabilitas dan juga dampak. Nah, terdapat 4 jenis resiko. Yang pertama ada rendah, sedang, tinggi, dan juga ekstrim. Diibaratkan menjadi sebagai warna yang ada hijau gelap, hijau muda, orange, dan juga merah. Probabilitas mengacu pada kemungkinan bahwa suatu resiko akan terjadi. Sementara itu, dampak mengacu pada konsekuensi yang mungkin timbul jika resiko tersebut terjadi. Matriks tingkat resiko seringkali digambarkan dalam bentuk tabel, di mana sumbu vertikal mewakili dampak dan sumbu horizontal mewakili probabilitas. Dengan menggunakan matriks ini, resiko dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkat. Dari hasil risk mapping diketahui bahwa resiko yang kritikal dan perlu diperhatikan meliputi resiko dengan skala nilai sampai 15 sampai 25 atau critical risk. Sedangkan resiko dengan kategori high yang juga perlu diperhatikan dengan skala 9 sampai 12. Sedangkan untuk kategori moderate itu di angka 5 sampai 8. Dan untuk low ada di tingkat 1 sampai 4. Selanjutnya yaitu identifikasi jenis risiko. Pada PT Semen Indonesia Persero Tbk pada periode 2023 untuk kode risiko yang pertama yaitu SDM 01, untuk status risikonya yaitu aktif. Untuk peluang atau ancaman yaitu ancaman, kategori risikonya yaitu risiko sumber daya manusia atau SDM. Unit kerjanya berada di Departemen HR dan Pengembangan Talenta. Untuk sasaran target IKU yaitu Talent Readiness and Fulfillment. Untuk periode identifikasi risiko yaitu genap 2023 atau 2024. Untuk deskripsi kejadian risiko yaitu kurangnya tenaga kerja berkualifikasi menyebabkan keterlambatan produksi. Untuk penyebabnya yaitu kurangnya program pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk indikator risiko yaitu penurunan produktivitas dan keterlambatan proyek. Untuk faktor positif atau internal control yang ada saat ini yaitu program training and development, insentif, retensi karyawan. Untuk dampak kualitatif yaitu potensi terjadinya gangguan proses bisnis perusahaan akibat gap kompetensi karyawan dan ketidaksediaan talent. Selanjutnya yaitu ada OPR atau operasional 01 yaitu sebagai berikut, dan kemudian ada untuk bagian finance yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis jenis risiko. Yang pertama SDM, probabilitasnya 3, dampaknya 4, skor risiko 12, tingkat risiko tinggi, probabilitas risiko 48%, dampak finansial 1,6 triliun, nilai bersih 0,76 triliun, pemilik risiko yaitu direktur SDM dan umum. Lalu yang kedua operasional, probabilitasnya 4, dampaknya 3, skor risiko 12, tingkat risiko tinggi, probabilitas risiko 48%, dampak finansial 1,36 triliun, nilai bersih 0,65 triliun dengan risk owner, direktur, operasi. Lalu yang ketiga finansial, probabilitasnya 4, dampaknya 5, skor risiko 12, tingkat risiko ekstrim, probabilitas risiko 80%, dampak finansial 0,2 triliun, nilai bersih 0,16 triliun dengan risk owner yaitu direktur keuangan dan manajemen risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.